Kawan-kawan semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di diskusi serial alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Angkatan 10. Ya. Dan kita pada kesempatan ini juga akan membahas tentang filsafatnya Bung Hatta ya. Karena Bung Hatta itu kan sebenarnya saya kira bukan hal yang berlebihan kalau kita katakan bahwa Bung Hatta itu seorang filsuf ya. Karena memang bisa dikatakan eh, alam pikiran Yunani yang ditulis oleh Bung Hatta adalah salah satu karya penting yang membuka studi filsafat di Indonesia. Jadi memang filsafat sudah menjadi semacam sarapan Bung Hatta ya, sarapan kognitif kira-kira seperti itu. Dan memang kalau kita membaca buku-buku yang ditulis oleh Bung Hatta itu kan kental sekali dengan eh, gaya-gaya filsafat sebenarnya. Dan kecenderungan filsafat itu dia itu mendalam gitu. Bung Hatta itu kan seperti itu. Kecenderungannya itu mendalam ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, ya iseng-iseng membandingkan dengan Bung Karno, kita akan dapatkan bahwa sebenarnya Bung Hatta itu lebih ke dalam ya. Jadi Bung Hatta itu pemikirannya sangat mendalam. Berbeda dari Bung Karno, kalau Bung Karno itu sangat luas. Bung Karno itu meluas gitu, sementara Bung Hatta itu mendalam. Dan saya kira ciri khas mendalam itu memang melekat kepada orang-orang yang memang dibesarkan dalam pemikiran filsafat ya. Karena kecenderungan orang-orang filsafat itu dia ketat terhadap teks dan akhirnya menelusuri setiap kata untuk mendalami suatu pemikiran. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang politik identitas nih. Bersama kita Mas Wadio Pasaribu sebagai narasumber dan beliau sudah bergabung bersama kita. Dan tentu saja politik identitas ini, kawan-kawan semua, merupakan salah satu tema filsafat yang sebenarnya itu muncul sebagai sesuatu yang positif karena politik identitas itu artinya adalah sebuah perjuangan untuk mencapai semacam kesetaraan atau dalam bahasa ya katakanlah Charles Taylor ya itu rekognisi gitu, semacam pengakuan terhadap identitas tertentu. Jadi ada kalangan minoritas yang tidak diakui akhirnya punya perjuangan dan untuk berjuang itu dia butuh pengakuan gitu. Untuk kesetaraan itu butuh pengakuan. Itu juga yang dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ya dalam Nurholis Majid Memorial Lecture tahun 2009 atau 2010 tepatnya saya lupa. Judul pidatonya itu menarik, politik identitas dan masa depan pluralisme kita. Jadi pada intinya politik identitas itu eh, sesuatu yang positif karena dia punya semacam perjuangan untuk kesetaraan. Nah, tetapi sayangnya memang kata politik identitas ini jadi kata yang momok ya dan memang kecenderungannya itu ada disalahpahami dan juga pada praktik-praktiknya banyak disalahgunakan dan semacamnya. Lalu pada kesempatan ini saya kira bukan hal yang mudah ya untuk Mas Wadyo gitu untuk berbicara tentang politik identitas tapi juga konteksnya dalam pemikiran filsafat Hatta. Kira-kira seperti apa gitu ya bentuknya. Dan memang saya kira ini kesempatan yang menarik karena Mas Wadyo itu kan juga studinya itu filsafat ya. Dan sekarang sedang menempuh strata 3 di Sekolah Tinggi Filsafat Drelkara. Jadi
kita akan mendapatkan semacam pencerahan, renaissance gitu. Renaissance dari Hatta Muda kira-kira seperti itu dalam konteks filsafat. Saya kira Mas Wadyo ini yang pengantar atau pembuka yang ingin saya sampaikan. Nanti saya akan kasih kesempatan Mas Wadyo untuk berbicara. Kita punya waktu sekitar 90 menit. Ya, jadi 1,5 jam kita akan berdiskusi dan juga saya akan membuka kesempatan juga kepada kawan-kawan yang bergabung di ruang virtual Zoom ini. Silakan Mas Wadyo. Terima kasih Kang Dida. Selamat siang kawan-kawan dan salam merdeka buat semuanya. Saya menyapa ada tentu Kang Dida dan juga yang saya melihat di dalam status WA-nya baru saja terpilih menjadi Kepala Sarjana Sufi Indonesia. Keren, keren. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Juga saya melihat ada ketua angkatan kita di sini, Pak Bona, Horas Tulang, Siap. Bapak Ustadz Arif Agustin, sahabat lama, Bapak Kurnia, terus ada Bapak Sarifudin Saragi satu angkatan, Bapak Budiarto, Bapak Coki juga, Faisal. Ya. Oke, saya langsung share screen saja. Semoga koneksinya ini tidak terlalu bermasalah karena internet di tempat ini tuh kekurangan identitas dia. Oke, kita mulai saja. Sebagaimana disampaikan Kang Dida, saya tentu tidak terlalu mudah untuk menggabungkan ini semua, tapi mari kita lihat apa jadinya masakan ini. Nah, judulnya adalah Politik Identitas dalam Alam Pikiran Bung Hatta, sebuah kajian terhadap buku Alam Pikiran Yunani yang ditulis beliau saat pembuangan di Banda Neira tahun 41. Saya bisa membayangkan ya kalau orang zaman dulu dibuang nulis buku ya. Orang zaman sekarang kalau dibuang nulis WA mungkin. Oke, kita lihat ini gambar beliau. Tentu ini bukan di Banda Neira, tapi ini saya rasa gambar dia paling ganteng. Nah, sebelum kita mulai, saya selalu senang melihat Socrates ya, tentu dia sudah hal yang umum ya bagi kita. Walaupun saya jarang menemukan orang tua memberi nama anaknya Socrates ya. Ya, walaupun dia sering dengar. Nah, dia tuh pernah mengatakan sebuah kalimat yang menurut saya adalah cerminan kalimat yang menunjukkan kerendahan hati. Bagiku satu hal yang ku tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. As for me, all I know is I know nothing. Saya rasa itu ada benarnya dan mungkin benar ya. Kalau kita banyak tahu, kita makin merasa nggak tahu. Nah inilah yang akan kita mendasari kita masuk ke dalam dunia filsafat. Kalau para sufi mungkin berkata, kosongkan dulu cangkirmu gitu, supaya bisa dibuat kopi ABC. Nah, lalu saya juga suka melihat seorang fisikawan bernama Erwin Schrödinger. Nah, dulu terkenal ini dengan Schrödinger cat, dengan dia pernah menawarkan sebuah thought eksperimen gitu, eksperimen dalam otak tentang kucing ya. Nah dia tuh mengatakan yang menjadi tugas kita bukanlah melihat apa yang belum pernah dilihat, tapi memikirkan apa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya tentang apa yang Anda lihat sehari-hari. Ya mungkin tidak selalu sehari-hari, tapi contohnya adalah buku Bung Hatta ini sebenarnya sudah lama ya, tapi saya nggak tahu apakah masih orang sudah banyak yang melihatnya dan memikirkan tentangnya. Nah, inilah Bung Hatta dan menurut dua orang yang pernah saya ketemu langsung ya dan menanyakan tentang hal ini beberapa tahun lalu, yaitu Bapak Anhar Gonggong dan Romo Muji Sutrisno, kebetulan beliau mengajar juga di Triarkara. Kedua-duanya ini pengajar di Triarkara kebetulan gitu. Cuman Pak Anhar mungkin sekarang udah tidak. Dia berkata buku Alam Pikiran Yunani ini ditulis Bung Hatta dan dijadikan mas kawinnya kepada Bu Rahmi. Jadi itu salah satu terobosan yang dia lakukan agak unik ya. Dia mengasih mas kawinnya itu adalah buku filsafat. Nah ini memang agak menarik sekaligus
melambangkan keromantisan menurut saya. Karena seperti kata Syahrir, apa yang tidak kutemukan dalam filsafat, kutemukan dalam diri wanita. Mungkin begitu juga Bung Hatta kan gitu dia. Dikawinkannya lah filsafat itu dengan wanita gitu ya. Nah, sebenarnya apakah filsafat itu? Tentu sudah tidak asing lagi di sini, pasti sudah mengerti, dan bagi saya semua orang yang berpikir adalah filsuf. Tapi ada orang yang masuk sekolah filsafat gitu ya untuk menyusahkan dirinya. Tapi menurut Bung Hatta dalam buku Alam Pikiran Yunani itu, menurut dia filosofi itu meluaskan pandangan dan mempertajam pikiran. Walaupun dia berkata, saya memang bukan seorang filosof karena saya belajar ekonomi, meskipun sejak sekolah tinggi kami belajar filsafat, ditulis di awal-awal bukunya itu. Nah, jadi bagi Bung Hatta ini sebenarnya gitu, kalau saya menafsirkan, kalau orang ingin belajar filosofi, sebaiknya dia itu mendahului dengan belajar ilmu spesifik dulu. Misalnya belajar ilmu ekonomi, baru nanti belajar filsafat, maka nanti filsafat itu akan mempertajam dan akan meluaskan pandangan ekonominya. Maka dia bilang begitu, dia bilang dengan belajar filosofi, maka berguna sebagai perkakas untuk menukik lebih dalam ke dalam batang ilmu ekonomi. Nah, siapa tahu ini jadi menggoda Ketua Bona untuk ngambil S3 satu lagi dia, nanti S3 filsafat. Jadi sama kami nanti. Nah, terus beliau mengatakan lagi melepaskan kita dari berpendapat sebagai kata di bawah tempurung. Nah, ini memang tidak persis hanya filsafat, tapi dia bicara tentang pengetahuan. Dia memilih kata itu, kata di bawah tempurung. Pendirian picik berbahaya benar bagi kemajuan paham tentang ilmu, pengetahuan, dan agama. Itu kata Bung Hatta. Nah, selanjutnya kita coba masuk kepada ini dalam pandangan saya ya, yang saya bisa rumuskan dalam sederhana aja gitu, bahwa filsafat itu sejarahnya secara umum memang dimulai dari Yunani abad ke-7 atau abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Filsafat Yunani saat Kaisar Justianus itu menutup sekolah akademia gitu. Nah, periode-periode itu ada disebut sebagai Yunani antik, bahasa Prancis, atau Ancient Greek. Lalu ada era Prasokratik, era Yunani klasik, Helenistik, Romawi, Helenistik akhir. Nah, kira-kira begini kalau kita gambarkan dalam periodisasi. Nah, yang diceritakan Bung Hatta dalam bukunya itu adalah dari Prasokratik ini sampai dengan ini, sampai klasik, Helenistik, Stoa, dan religi. Sampai Plotinos lah tokoh-tokohnya begitu. Itu saya juga heran ya, saya baca buku Bung Hatta ini, waduh itu nggak mudah loh untuk bisa menulis seperti itu gitu. Hebat banget. Apa mungkin kita yang sudah kekurangan ini ya, udah dekadens ya. Mungkin bagi mereka itu sambil nulis dia, mungkin dia sambil minum kopi kali dia gitu ya. Kita ini udah mau mampus bacanya gitu. Ya mungkin saya juga kan yang lain tidak. Nah, tapi yang dia kerjakan itu adalah hanya dari Prasokratik sampai Helenistik. Saya yakin Bung Hatta mungkin punya cita-cita juga mau menulis selanjutnya di abad pertengahan sampai abad modern atau kontemporer sekali. Di kontemporer atau abad modern justru yang menarik kan, di situ ada Karl Marx, ada René Descartes, ada Hegel. Tapi yang kita bahas ini nanti adalah dari Prasokratik, sudah di buku ya, Helenistik sampai ke religi bagian itu. Nah, tokoh-tokohnya ini yang diceritakan satu persatu secara rinci. Lahirnya di mana, bapaknya si tokoh itu kerja apa, kebiasaannya orang itu apa, itu niat banget lah Bung Hatta ini, luar biasa. Nah, kurang lebih tokoh-tokohnya ini semua nih yang diceritakan dalam buku itu. Ya ini mewakili lah, karena misalkan satu era itu ada tiga, ya sambil satu aja. Contohnya Thales. Jadi Bung Hatta itu bercerita di sini di era Prasokratik ini, sebelum munculnya Sokrates, atau sebelum lahir Sokrates, itu manusia itu udah mulai berpikir, dan mereka berpikir tentang sesuatu di luar dirinya, tidak memikirkan dirinya gitu. Tidak bertanya aku siapa, tapi dia berpikir ini kok semua ini ada, dan pada mulanya ada apa ini? Kok bisa jadi ada begini? Jadi sebenarnya mereka bertanya pada mulanya ada apa? Yang saya lihat dari buku Bung Hatta itu
Selalu dia bilang asal mulanya, berarti semuanya mengatakan begitu nih. Dia katakan yang pertama si Thales namanya. Thales ini mengatakan pada mulanya adalah air. Karena air itu unsur yang ditemukan di mana-mana, bahkan manusia pun perlu air dan ada air dalam diri manusia. Dia juga menemukan air di dalam seluruh makhluk yang hidup, dia bilang. Jadi yang paling mendasar dari dalam kehidupan ini adalah air, dia bilang. Nah, lalu dia punya murid namanya Anaximandros. Saya lihat gambar mereka kan begini semua ya. Mungkin karena dulu belum ada kamera handphone ya. Jadi wajahnya patung begini semua. Nah, ini Anaximandros bilang, oh guruku itu belum tentu benar karena aku bisa menerima pada mulanya itu ada sesuatu, tapi itu bukan air. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan air. Maka yang pada mulanya itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, kata si Anaximandros. Anaximandros punya murid lagi namanya Anaximenes. Namanya mirip-mirip mas ini. Nah, dia bilang, aduh, itu keterbatasan itu terlalu absurd ya. Udara yang paling relevan untuk dikatakan pada mulanya, karena semua perlu udara. Udara menempati ruang, di tempat-tempat yang tidak jangkau, ada udara. Tetapi Anaximenes juga tidak membuat puas yang lain, misalkan eh, Anasagoras. Anasagoras itu mengatakan itu tuh semuanya terlalu materialistik pandangan-pandangan itu. Yang benar itu adalah yang efisien, yaitu pada mulanya adalah akal budi, ada otak yang mengatur seluruh ini bisa ada begini, eh, langit diam tapi musim berganti. Nah itu katanya langit diam tapi musim berganti itu yang kita rasakan. Dia melihat kan pagi malam itu bergantian, ada yang mengatur itu, ada semacam budi yang mengatur itu. Nah, lalu ada Demokritos, dia mulai berpikir ada perubahan di dalam dunia terjadi secara acak tanpa tujuan, tanpa telos. Dan itu adalah atom. Nah, Demokritos ini nanti menjadi perintis teori atom pertama. Nah, kalau kita lihat lagi ada Xenophanes, ada juga orang-orang yang religius yang mengatakan itu Tuhan pada mulanya. Xenophanes ini tuh Tuhan yang dia maksud itu memang higher being, sesuatu yang eh, mungkin dia sudah mengenal tauhid dalam tanda kutip ya. Jadi ada sesuatu yang higher being itu dan tapi dia tunggal, dia satu, ya gitu. Karena hidupnya Xenophanes ini adalah orang yang hidupnya itu tertib, tertib dalam segalanya, tertib hidupnya, tertib eh, pergaulan, ya hidup segala macam termasuk hidup seksnya, hidup pemikirannya gitu. Dia hidupnya rohnya suci, dia ditulis Bung Hatta itu rohnya suci, dia hidup dengan roh suci gitu. Terus ada Parmenides. Parmenides ini yang cukup terkenal karena dia akan juga menjadi rujukan para filsufat metafisik sebenarnya. Dia mengatakan pada mulanya itu adalah sesuatu kebenaran yang bulat. Adalah ada. Kalau ada itu terdefinisikan, dia jadi tidak ada. Ada begitu-begitu ya, metafisik. Nah, Heraklitos mengatakan pada mulanya justru ada api. Karena api itu menghanguskan semuanya. Dan akhirnya semua hilang karena api. Jadi pada yang paling hakiki itu adalah api. Walaupun Heraklitos juga terkenal dengan ucapan yang mengatakan karena semuanya itu akan habis, maka tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, dia juga mengungkapkan istilah yang terkenal itu seperti sungai yang mengalir, kita mencelupkan tangan kita tidak pernah menyentuh air yang sama. Dia bilang gitu. Lalu mereka ini memang cukup apa? Cukup aneh kalau kita pikirkan dengan pengetahuan sekarang, tetapi mereka itu di zamannya adalah orang yang telah berani berpikir. Nah, kalau kita lihat lalu ada orang-orang seperti masa berikutnya, yaitu masa lahirnya Sokrates. Nah, itu baru mulai ada sistematika berpikir yang lebih uh, lebih masuk akal gitu kali ya. Nah, Sokrates, Plato, dan Aristoteles ini peletak fondasi epistemologi yang diakui. Misalnya itu Sokrates
tentu dia mengetahui semua para pendahulunya ini, Thales, Anasagoras, Anaximandros, Demokritos itu, tapi dia tidak terlalu banyak berbicara tentang mereka. Dia seperti mendapat pencerahan supaya orang mau menemukan dirinya, tapi dia mengenalkan suatu metodologi yang menarik yang saya rasa bisa disebut sebagai educare atau educare, dengan cara terus-menerus menanya orang sampai orang itu sendiri tahu apa yang dia pikirkan dengan proses interogasi. Nah, yang memikirkan mengenai para senior-senior ini, yang para filsuf alam itu adalah Aristoteles. Aristoteles merumuskan mereka dan mengelompokkan mereka ke dalam 4 kategori. Di kata Bung Hatta sih begitu ya. Yang pertama katanya kelompok orang-orang materialis, yaitu seperti Thales, Anaximenes yang memikirkan air, udara itu adalah kelompok penyebab materialis. Lalu ada penyebab yang sifatnya efisien itu, seperti Anasagoras ya tadi yang memikirkan budi ya gitu. Lalu ada kelompok yang disebutnya formalis, Plato. Plato itu terkenal dengan konsep idea, ada sesuatu dunia yang ideal di entah di mana, somewhere gitu, di atas sana. Lalu apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari kita itu hanyalah cerminan dari apa yang ideal itu. Kalau kita melihat kuda di sini atau melihat apa itu sebenarnya bukan kuda yang ideal itu. Ada ide tentang kuda yang kemudian turun menjadi kuda gitu. Nah, jadi dia memberikan forma terhadap ruang yang bisa dimasuki materia gitu. Ya, jadi kalau dalam pandangan Plato ini sebenarnya manusia itu roh-rohnya itu jiwa-jiwanya itu udah ada berkumpul di sebuah tempat, nggak tahu mungkin namanya apa gitu. Nanti jiwa-jiwa itu masuk ke dalam tubuh-tubuh. Nah, itu kalau kita mau buat sederhananya pikiran begitu. Jadi kalau kita pinjam konsep Plato itu roh yang sama bisa masuk ke tubuh yang baru gitu ya. Nah, itu menarik. Nah, makanya itu disebut oleh Aristoteles dia adalah orang yang dikelompokkan dalam kategori forma. Dia menyediakan forma untuk materia-materia itu masuk. Tapi menurut Aristoteles yang mereka tidak punya semuanya adalah tujuan atau finalis. Lah kalau semuanya itu ada terus tujuannya mau ngapain? Kan itu kata Aristoteles. Tujuannya apa? Kalaupun ada yang disebut air gitu asal mulanya atau ada idea di atas sana atau ada yang disebut sebagai gagasan tentang api, ya terus itu mau ngapain? Nah, Aristoteles bilang yang penting itu tujuannya, telosnya tujuannya. Aristoteles pernah kasih ilustrasi kalau kita misalnya sederhananya membuat sebuah, bukan lemari sih dia bilang, tapi kita anggap lemari. Kita mau buat sesuatu atau lemari, pasti kita akan pikirkan dulu lemari seperti apa, yang dibutuhkan oleh orang seperti apa, baru kita memikirkan nanti materialnya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana, dan juga nanti bentuk desainnya kayak mana. Nah ini atau biayanya bagaimana, efisiensinya bagaimana, materialnya bagaimana, yang membuatnya keahliannya bagaimana. Tahu dulu tujuannya. Kata Socrates, kata Aristoteles yang penting itu tuh tujuan. Nah, Aristoteles itu berhasil dia mengelompokkan para filsuf alam ini. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu dari pembagian Bung Hatta di sini. Nah, ini ada dia sebut itu satu masa kelompok filsafat sebelum munculnya Socrates dan diikuti teman-temannya, ada satu masa muncul disebut kaum sofis itu, kata Bung Hatta. Nah, Bung Hatta menyebut mereka kaum sofis itu adalah orang yang pada mulanya bercita-cita mencerdaskan warga tapi lama-lama menjadi manusia bayaran gitu. Karena mereka akhirnya sadar bahwa argumen-argumen yang mereka susun itu begitu tangguh, kokoh, rigid, tidak mudah untuk dicari celahnya meskipun tidak jujur, tapi bisa jadi duit gitu. Zaman dulu itu orang-orang kan harus mempertanggungjawabkan dirinya di depan pengadilan. Nah, kaum kaum Sofi ini sebenarnya mengajari orang untuk bisa mengadvokasi dirinya. Tapi tentu ini tidak ada hubungan dengan lawyer, jangan, tidak jangan dihubungkan dengan Pak Bona atau yang lainnya. Tidak semua sofis, ada sofis yang baik. Nah, jadi kaum sofis itu masa peralihan menuju masuknya Socrates dan teman-teman gitu. Nah, dan yang menarik lagi setelah masa-masa Helenistik itu ada satu kelompok juga yang
munculnya itu seperti kaum sofis, dia hanya kejutan aja gitu, seperti momen, namanya kaum Stoa. Nah, kaum Stoa ini dia menarik karena dari seluruh filsafat yang ada di situ yang membicarakan, memang semuanya membicarakan etika, tapi dia membicarakan etika dalam arti afeksi itu cukup dalam ya dibicarakan. Dan tokoh-tokohnya itu yang terkenal selanjutnya adalah Marcus Aurelius, ada Epikuros gitu, Epictetus, ada teman yang saya ambil ini saja supaya kita jangan terlalu lama nanti di situ kan. Marcus Aurelius. Nah, orang-orang Stoik ini tuh mereka itu sadar bahwa dari seluruh filsafat yang mereka pelajari, yang membuat manusia itu menjadi susah hidup adalah ketidakstabilan emosi. Jadi mereka berbicara tentang emosi saat belum banyak orang bicara emosi di zaman itu. Ya bayangkan ini abad-abad 5 Masehi gitu. Eh, dia bicara emosi, bagaimana menenteramkannya. Dan salah satu cara yang paling ampuh yang mereka tawarkan adalah apa yang dikatakan oleh Marcus Aurelius itu. Marcus Aurelius ini kan seorang raja nih. Memang dia tuh memerintah itu berbagi kekuasaan dengan kakaknya. Kakaknya itu bertolak belakang sama dia. Dia begitu bijaksana, stabil, mencintai rakyat. Kakaknya begitu brengsek, suka mabokan, dan pokoknya parahlah kakaknya itu. Tapi dia bisa tenang menghadapi kakaknya dan bisa sambil memerintah juga. Dia berkata begini, aku bisa bertahan dalam kestabilan ini karena aku memegang prinsip, yaitu apa yang kudengar itu hanyalah opini, dan everything we hear is an opinion. Apa yang kita dengar itu hanyalah opini, dan apa yang kita lihat itu adalah atau hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Jadi menurut dia kita tidak harus larut dalam apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Yang terpenting itu adalah bukan mengubah dunia, tetapi adalah eh, bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Sebenarnya dia ingin mengatakan di sini suatu konsep yang disebut namanya memilah-milah representasi. Artinya eh, kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang di dalam kita. Nah, dia terkenal dengan juga kebiasaannya setiap bangun pagi katanya si Marcus Aurelius ini dia melakukan tindakan yang disebut sebagai agere contra. Agere contra itu dia selalu membayangkan apa yang buruk yang mungkin akan terjadi setiap hari. Yang paling buruk yang mungkin akan terjadi apa? Nanti kalau terjadi kan udah nggak terlalu sakit, kan udah dibayangkan yang keburuk. Nah, tapi kalau kejadian ya senang juga gitu. Berarti nggak kejadian. Tapi kan hidup seperti itu kayaknya repot juga ya. Nah, tapi itulah yang dia pegang. Dia tidak, bahkan kabarnya dia pernah eh, disiram air apa diludahi gitu kan. Apa lagi jalan gitu. Dia dia bilang, aku tidak merasakan ada ludah, hanya seperti gemericik, seperti air percik yang mengenai. Ah, itu dia menata dirinya untuk mendefinisikan perspektif terhadap ludah itu ya. Tapi apa adakah manusia yang seperti itu sekarang, yang nggak tahu lah kita, mudah-mudahan ada manusia unik pasti itu. Nah, belakangan kita lihat ada di YouTube ya, menjadi manusia stoik. Itu mah stoik karbitan ya. Oke, nah lalu Bung Hatta, eh, dari apa yang mereka ini semua sampaikan, Bung Hatta itu ada mengatakan gini, ini kalimat dia. Dia bilang, contohnya si Thales katanya, untuk mencari sebab yang penghabisan itu, ia tidak eh, ini apanya rusak. Nah, untuk mencari sebab yang penghabisan itu, ia tidak mempergunakan tahayul atau kepercayaan umum di waktu itu, melainkan dipergunakannya akal. Dengan berdasarkan pengalaman yang dilihatnya sehari-hari, dijadikannya dasar untuk menyusun atau membangun alam. Jadi dari mereka semua, filsuf-filsuf alam itu, Bung Hatta sadar kok, kalau apa yang mereka rumuskan itu sebenarnya masih agak aneh kalau kita bandingkan dengan zaman kita. Tapi di zaman mereka itu udah hebat, dan yang menariknya, mereka menggunakan akalnya. Dan Bung Hatta melihat dari satu guru ke muridnya,
itu tidak serta-merta mengikuti apa kata gurunya. Seperti si Anaximandros yang menjadi muridnya Thales, gurunya kan bilang, muridku, segalanya itu air ya, kamu harus ikut saya, harus jadi partai air. Itu mungkin kira-kira ya. Tapi si Anaximandros bilang, tunggu dulu guru, walaupun guru adalah guruku dan memasuki partai air, aku tidak menerima begitu saja. Dalam bahasa Bung Hatta dia bilang, yang dapat diterima akalnya ialah ada yang bisa diterima. Memang aku setuju sama guruku, pasti hanya satulah penyebab mula-mula, tidak banyak. Tapi itu bukan air, kata dia. Menurut pendapatnya, barang asal itu tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Gak mungkin air itu terbatas. Saya tidak mau gabung ke partai air, saya mau partai tidak terbatas, kira-kira gitu. Nah, jadi Bung Hatta ingin memberitahu bagaimana keberanian berpikir itu. Kita tidak bisa tunduk, dalam bahasa filsafat disebut doksa gitu ya. Artinya karena performa atau posisi tertentu kita pokoknya pasti benar orang ini gitu. Jadi Bung Hatta ingin mengajarkan meskipun aku gurumu belum tentu aku benar. Nah, ada satu ungkapan sebenarnya yang disebutkan oleh Xenoponos yang dia percaya Tuhan itu. Dia bilang gini, Tuhan tidak akan bertanya seberapa kamu bisa menyerap ilmu gurumu atau seberapa hebat kamu bisa menjadi seperti orang lain, tetapi nanti dia akan tanya apakah kamu sudah menjadi dirimu. Nah itu, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat disukai oleh Bung Hatta kelihatannya. Makanya dia mengambil kelompok filsafat alam ini. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Peter Carey, seorang sejarawan dari Oxford yang 40 tahun di Indonesia untuk meneliti di Ponegoro itu. Dia mengatakan publik intelektual itu adalah orang-orang yang dianggap aneh di zamannya, tapi sebenarnya mereka adalah manusia paradoks. Mereka mampu menangkap zeitgeist itu, semangat zaman, lalu mampu mengartikulasikannya seperti bahasa yang bisa diterima zamannya. Masalah zamannya itu akan menerima mereka, yaitu lain cerita. Tapi pikiran mereka malah bisa menangkap semangat zaman itu. The spirit of the apa semangat dari zaman itu. Zeitgeist itu. Nah, mereka itu adalah the real public intellectual katanya Peter Carey. Nah, ini saya rasa ini yang mungkin Bung Hatta mau sorot. Keberanian untuk berpikir kritis, keberanian untuk bertanya, mempertanyakan apa yang bisa diterima oleh akal. Jadi jelas alatnya di sini yang utama adalah akal dan akal yang dilatih, diasah gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke filsafat manusia. Kita pegang tadi apa yang dikatakan Bung Hatta itu berpikir kritis dengan cara uh, mengacu kepada koheren dan koresponden, kesesuaian antara argumen dan juga kesesuaian argumen dengan kenyataan. Kalau koheren, kesesuaian antara argumen, antara bab satu bab 2 paragraf satu paragraf 2 koresponden adalah kesesuaian dengan realita, dengan fakta. Nah, berangkat dari situ kita coba masuk ke filsafat manusia. Tentu yang bisa berpikir adalah manusia. Nah, filsafat manusia ini adalah bagian dari filsafat yang memikirkan manusia dari sisi filosofi. Nah, kita mulai dari ungkapan seorang bernama Francesco Petrarch. Dia mengatakan, eh, untuk apa saya tanya kepada Anda, kita mengetahui hakikat hewan berkaki empat, burung, ikan, dan ular, tapi tidak tahu mengenai atau bahkan mengabaikan kodrat manusia yang merupakan tujuan kita dilahirkan dan arah perjalanan hidup kita. Nah, ini Petrarch ini sejalan dengan Aristoteles tadi. Buat apa kita tahu semuanya tuh strukturnya atau komponen, tapi kita nggak tahu tuh kita sebenarnya tuh mau ngapain gitu. Nah, tentu kita harus menunda dulu pendapat teologis ya gini nih. Saya rasa ini pasti Kang Dida dan Bapak Ustadz Agustin sudah banyak jawabannya. Tapi mohon hampura ditahan dulu. Nah, jadi menurut Francesco Petrarch itu yang utama kita manusia itu adalah
memikirkan kodrat kita dan tujuan kita. Maksud dia apa? Maksudnya itu adalah kita harus mempelajari manusia itu secara filosofis. Nah, mempelajari manusia secara filosofis itu ada 4 caranya. Kalau dalam studi filsafat manusia. Yang pertama, kita mempelajari pandangan sejumlah filsuf tentang manusia. Ya baca lah, kita baca buku-buku itu kan sampai stres kita baca. Plato, Aristoteles, Descartes. Nah, yang menjadi kendala dari metode yang pertama ini biasanya kalau udah dibaca semuanya jadi bingung mana yang mau dipilih. Semua bagus, ini benar juga gitu. Sama seperti kayak kita dengar Indonesia Lawyers Club zaman dulu ya, dengar argumen ini benar, ini semua benar, mana yang jadi benar gitu. Nah, jadi ada kendala itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari kegiatan-kegiatan khas manusia. Nah, kita pelajari manusia itu dalam tindakan-tindakannya. Yang ketiga, mempelajari biasanya orang sosiologi ya, itu banyak mengamati gitu. Yang ketiga, mempelajari dimensi-dimensi khas manusia. Ini para psikolog ya mengamati tindak tanduk manusia. Nah, kalau orang filsafat biasanya memilih langkah yang keempat itu, yaitu mempelajari struktur fundamental atau ontologi manusia. Nah, langsung aja kita masuk. Apa itu struktur fundamental atau ontologi manusia? Itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu ini Allah yang sangat dalam ya. Jadi eh, kita coba pelan-pelan lah, singkat dan pelan. Nah, saya mengutip dari apa yang dikatakan Thomas Aquinas ya dalam Summa Theologi. Nah, itu dia katakan gini, untuk bisa memahami struktur manusia itu, tubuh, jiwa, dan roh itu, kita harus punya satu keyakinan bahwa yang disebut sebagai agere sequitur esse, actions follows being. Artinya apa? Manusia itu bisa melakukan sesuatu karena ada struktur yang mendukung dia melakukan itu. Ini bicara mengenai diri kita. Kita bisa berdiri karena ada secara fisik itu ada tulang belakang. Kita bisa berbicara seperti ini ya karena kita punya punya latar belakang pengetahuan yang mirip-mirip lah gitu. Nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang tidak ada yang tanpa proses, tidak ada yang terjadi tanpa dukungan. Nah, maksudnya apa? Kalau manusia itu bisa mengingat, bisa berpikir, bisa merasakan sakit hati, bisa merasakan senang, bisa merasakan berbagai macam hal dalam dirinya secara fisik maupun secara rohani, itu karena dirinya dia itu memiliki struktur yang memungkinkan itu terjadi. Ya bagaimana dia mau merasa sedih nggak punya perasaan gitu ya, nggak punya nggak punya rasa, nggak punya empati, nggak mungkin. Jadi itu yang dikatakan oleh Thomas Aquinas untuk kita mengetahui apa hal-hal yang fundamental dalam jiwa manusia itu, kita akan mencari tahu apa di belakang hal-hal, apa struktur yang berada di belakang hal-hal yang bisa dilakukan manusia. Nah, setelah dirumuskan itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau mau ditanya kenapa bisa ada 5, nah panjang ceritanya, nanti bisa 3 SKS. Nah, tetapi semua tokoh merumuskan 5, rata-rata 5. Nah, jadi seluruh manusia dia itu memiliki 5 kemampuan ini jiwanya yang berfungsi secara biologis maupun secara non biologis, secara rohani dan jasmani. Ini yang membuat manusia itu bisa melakukan aksi dan tindakannya sebagai manusia. Apakah itu menangis, tertawa, berpikir, gembira, senang, sedih, sakit, sembuh, berkreasi, dan ambisius segala macam itu karena 5 hal ini yang ontologi ya, yang utama. Yang pertama asimilasi. Asimilasi itu maksudnya berkembang dan mengembangkan diri dengan mengubah apa yang dimakan dan dicerna menjadi substansinya sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi tokoh-tokoh yang diceritakan Bung Hatta, Thales, Anaximandros, Anaximenes itu, mereka itu bisa memanfaatkan apa yang ada di hadapan dia untuk dikembangkannya. Ya seperti yang dikatakan oleh Erwin Schrödinger tadi gitu. Apa yang tiap hari sudah dilihat orang,
orang juga punya kemampuan yang sama seperti ini, tapi mereka itu aktif ini berfungsi dia gitu, berfungsi optimal dia. Dia berkembang, jadi dia melihat sesuatu di depan dirinya dan dia mengunyahnya, dicernanya itu. Nah, kalau biologis kan makanan fisik masuk ke mulut dicerna oleh bagian pencernaan. Nah, kalau non biologis kan yang masuk melalui pendengaran, melalui mata, dicerna dengan otak. Asimilasi biologi dan asimilasi non biologi. Nah, ini harus diaktifkan ini kemampuan berasimilasi ini. Harus bekerja dia. Jangan ini jadi non aktif atau tidak mungkin hilang tapi tidak aktif aja. Kurang aktif. Jadi dia tidak berpikir. Tapi kalau kemampuan biologis biasanya pasti berguna ya, pasti karena kan lapar itu sangat berasa, sangat eksistensial itu lapar. Tapi kalau berpikir itu kadang-kadang kebutuhan nggak ya? Mungkin bukan ya, sebagian orang. Nah, terus kemampuan rekuperasi. Rekuperasi itu adalah memperbaiki, memulihkan luka-lukanya dari dalam diri atau substansinya sendiri. Nah, tubuh manusia itu secara biologi maupun secara rohani itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya kalau kita tergores, tangan kita tergores oleh apa benda tajam yang kecil saja, kita siram, kita kasih betadin ya, oh, tidak boleh menyebutkan merek, antiseptik. Nah, itu dia akan sembuh sendiri. Kecuali mungkin agak lebar lukanya, mungkin jatuh apa tergores lebih lebar, harus diperban dulu atau di ATS apa bagaimana. Tapi tetap aja proses penyembuhan itu dilakukan oleh tubuh kita, tapi dengan bantuan yang lebih besar. Kalau kalau tadi cuma antiseptik kecil, ini mungkin perban dan juga ada suntikan. Demikian halnya juga dengan rohani kita. Kalau lukanya kecil, sakit hatinya kecil, kecewanya kecil, ya sembuh sendiri, tidur besok pagi sembuh. Tapi kalau lukanya dalam, itu juga perlu bantuan dari luar, sama seperti luka yang besar. Mungkin apa, teman curhat, mungkin harus ke tempat-tempat yang menyenangkan dulu. Tetapi tetap intinya yang bekerja memulihkannya secara rohani maupun biologi adalah tubuh kita itu, rekuperasi itu. Nah, ini yang harus diaktifkan. Kita harus percaya kepada tubuh kita bahwa dia mampu mengerjakan itu. Nah, yang ketiga reproduksi diri. Nah, ini reproduksi diri ini adalah melipat gandakan diri secara fisik maupun secara ideologi, secara pemikiran. Kalau secara biologi, ya tentu orang menikah dan berketurunan. Kalau secara non biologi ya menjadi punya anak murid, punya pengikut gitu-gitu ya. Atau kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi adalah kemampuan memberikan tanggapan, merespon rangsangan yang masuk, yang datang kepada dia. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk menolak rangsangan yang datang kepadanya dengan kata tidak, misalkan. Tidak, saya tidak mau, saya tidak. Ah, gitu. Punya kemampuan itu. Nah, itu harus diaktifkan, harus berfungsi optimal. Dia punya kemampuan untuk menerima, menseleksi apa yang datang kepadanya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak gampang dimanipulasi, asalkan kelima fungsi daripada struktur fundamental ini dididik dengan baik. Jadi bukan karena mekanisasi otomatisasi gitu, tapi dia memang punya kesadaran gitu. Kecuali mungkin zombie ya, itu kan bukan manusia. Nah, kalau manusia dia pasti punya kemampuan ini. Dan terakhir adalah penentu finalitas. Penentu finalitas ini maksudnya dikatakan menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Khususnya pada manusia. Hal ini terlihat dalam kemampuan transitif, yakni kegiatan yang memproduksi suatu efek di luar dari pelakunya. Misalnya ada kertas yang kosong, kita itu bisa melukis apa saja di kertas itu. Mau gambar apa aja bisa, dan objek yang kita pilih menjadi fokus kita bisa menjadi kita buat menjadi tujuan kita. Nah, manusia itu punya kemampuan itu. Aku akan ke sana, maka dia punya disebut sebagai ambisi, sebagai apa segala macam lah itu. Tapi itu karena jiwanya itu punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, kalau kita perhatikan tadi Anaximenes, Anaximandros, Thales, bahkan Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga Parmenides, mereka ini tuh
sepertinya itu cukup aktif ya. Asimilasi dia aktif. Ya rekuperasi kita nggak tahu, mungkin juga dia melewati luka-luka atau luka fisik dan luka apa gitu. Nah, ada pesan-pesan. Nah, yang dimaksud Bung Hatta, saya rasa adalah ini. Ini itu harus aktif dalam jiwa manusia supaya kita otentik, gitu. Tidak menjadi beo, tapi kita otentik. Kita teruskan. Nah, kita masuk politik identitas. Nah, kalau tadi Kang Dida udah mengatakan politik identitas itu tidak salah, kan Kang Dida memilih Charles Taylor. Oh iya, itu memang sangat menarik, tapi kebetulan saya memilih John Rawls di sini. Ya anggaplah mereka ini sama-sama teman lah, sama-sama orang bule. Nah, Charles Taylor itu tuh memang sangat menarik. Satu karya yang sangat mempesona bagi saya adalah A Secular Age, ya, itu sangat menarik. Nah, memang dia mengatakan bahwa komunitas itu penting dan komunitas itu harus diperjuangkan, dan politik identitas itu ya seperti katakan dia tadi itu benar sekali. Nah, kalau bagi John Rawls, dia adalah filsuf dari Amerika yang berbicara mengenai bagaimana bisa sebuah masyarakat yang sangat majemuk nilai-nilai komunitasnya atau nilai-nilai keyakinannya itu bisa tinggal bersama secara rukun dan mencapai kesepakatan tentang keadilan yang dirasa adil oleh semuanya. Itu yang John Rawls itu pikirkan. Jadi dia mengatakan eh, kita tidak bisa menghindari keberagaman nilai-nilai. Dia bilang identitas yang ada dalam setiap komunitas masyarakat itu disebut dia sebagai doktrin komprehensif. Nah, dia mengatakan begini, politik identitas adalah ajaran-ajaran yang tidak membatasi diri pada yang politis, tapi lebih dari itu, mengandung keyakinan-keyakinan tentang makna dan nilai-nilai hidup. Nah, itu doktrin komprehensif disebut. Doktrin komprehensif itu bisa berupa agama, pandangan filsafat tertentu, atau nilai-nilai moral yang dihidupi dalam komunitas tertentu. Dalam masyarakat plural atau sangat majemuk, bisa ditemukan begitu banyak doktrin-doktrin komprehensif, dan mungkin saja doktrin-doktrin komprehensif itu mengalami nilai yang bertentangan satu dengan yang lain. Tapi bagi John Rawls, keberagaman itu bukan penghalang untuk mereka bisa hidup bersama dan melakukan konsensus. Sayangnya John Rawls belum mengenal Pancasila kali waktu itu ya. Jadi kalau dia tahu mungkin dia, ih, teoriku ini ada bentuk konkretnya di sebuah negara gitu. Karena dia meninggal 2022 di Amerika, dan dia sempat diangkat oleh Bill Clinton menjadi penasihat Gedung Putih. John Rawls inilah yang sebenarnya itu memberikan harapan baru kepada Amerika saat menghadapi imigran itu, menghadapi arus yang ke depan yang datang imigrasi. Tapi kelihatannya tidak terlalu banyak lagi yang memakai dia. Nah, jadi benar kata Kang Dida atau apa yang dikutip dari Charles Taylor itu. Nilai-nilai yang ada, yang khas dalam setiap kelompok dan komunitas itu memang harus diperjuangkan. Tetapi dalam cita-cita hidup bersama, kita harus membuat sebuah aturan main. Nah, dalam bahasa John Rawls dikatakan, boleh saja nilai-nilai yang sangat khas di tiap kelompok atau komunitas itu dipaparkan ke publik dengan catatan nilai itu sudah matang. Matang dalam arti sudah mampu bersifat universal. Supaya jangan terjadi pemaksaan satu nilai kepada kelompok lain. Itu akan merusak. Biarlah yang privat itu matang dulu, alamiah dulu, matang secara alamiah dulu. Dia tidak menawarkan konsep seperti Habermas dialog-dialog gitu, enggak. Tapi secara alami dia akan matang kok, kata Rawls. Dan pasti ada yang udah matang. Nah, inilah kata Rawls. Jadi bukan mustahil. Dan memang harus dipelihara nilai-nilai itu. Karena misalnya Rawls bilang banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh konstitusi. Nah, konstitusi definisi Rawls ini adalah orang-orang dari komunitas-komunitas yang khas, yang berkelompok-kelompok tadi, bersepakat untuk tinggal bersama dan mencapai rasa keadilan untuk beberapa hal dan menyepakatinya menjadi
undang-undang. Nah itu, jadi itu konstitusi. Tetapi kan pasti tidak banyak, tidak mengatur semua, mengatur secara umum itu pasti. Nah, tetapi dalam hidup bersama itu kan hal-hal yang khusus kan bisa terjadi juga. Misalkanlah bicara tentang eutanasia gitu. Orang yang sakit lama, gak ada harapan hidup itu kira-kira dibiarkan mati atau dibiarkan hidup tetap bagaimana? Nah, itu kan mungkin harus meminjam juga kebijaksanaan-kebijaksanaan dari kelompok-kelompok tadi. Misalnya di Tanah Sunda, ya saya kan pernah kuliah di Bandung itu ada Kang Dida di sini yang berkata sili asih, sili asah, sili asuh. Itu tuh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mau jadi apa coba kita bingung kan. Tapi kalau orang Sunda tahu dia bagaimana itu maksudnya. Ya kita itu harus saling supaya kita bisa bertumbuh ya kita harus saling silih asih ya saling memberi berbaikan mengasihi saling mengasah dan saling mengasuh. Ya kita harus mengenal dulu maka kita saling mengasah dan saling mengasuh sesama makhluk hidup atau kalau orang Jawa bilang dalam kondisi-kondisi sulit mereka punya satu nilai identitas yang unik namanya sepi ing pamrih rami ing gawih yang artinya kita tidak selalu harus melihat untung rugi di dalam semua hal tetapi kita harus lebih utama melakukan kebaikan karena dengan itu kita mencapai ketentraman hati. Nah, nilai-nilai itu kan bisa berperan besar pada saat eh, masyarakat umum sedang kesulitan untuk menemukan solusi misalkanlah pada saat resesi atau pada saat COVID kemarin. Saya rasa masyarakat dengan nilai-nilai tradisi itu dia lebih bertahan hidup. Ada spiritualitas yang membuat mereka bertahan hidup. Nah, kita dalam ini sudah mulai sampai ke ujungnya ya. Jadi kita lihat tadi Bung Hatta bilang nalar kritis itu harus dipakai. Kita belajar dari tokoh-tokoh filsafat alam itu bagaimana mereka kritis. Dan ternyata filsafat manusia menguraikan apa yang membuat mereka kritis. Ternyata yang membuat mereka kritis adalah kelima fungsi jiwa ini berfungsi dia. Dan ketika lima fungsi jiwa ini berfungsi, apapun identitas kita, kita tidak akan jatuh ke dalam manipulasi orang lain. Dan kita itu akan punya kesadaran, kata Rawls, kita akan punya kesadaran, oh ini masih belum bisa nih dipakai untuk publik nilai-nilai yang seperti ini. Nilai-nilai yang seperti itu mungkin udah gitu. Nah, yang dilakukan oleh Bung Karno dengan Pancasila adalah dia berhasil menemukan benang merah dari nilai-nilai yang sudah matang di setiap komunitas kebudayaan itu, yaitu ya kalau saya sederhanakan itu ya gotong royong dan juga kepedulian kepada yang lain, tidak hanya pada diri sendiri. Ya kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, itu kan semuanya didukung oleh semua nilai komunitas kita. Nah, jadi kalau kita aktif melatih nalar kritis kita tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang mengaktifkan kelima fungsi jiwa kita. Terbuka, kita harus terbuka. Dan kita harus berani juga menentukan target hidup kita sendiri. Ya, memang kalau kita letakkan dalam ranah agama, ya memang ini bisa juga menjadi pertanyaan, tetapi tentu yang dimaksud di sini adalah bukan mendahului Tuhan, tetapi manusia punya otonomi untuk menentukan tentu dalam kedaulatan Tuhan yang akan menetapkan. Nah, kita coba lihat sebuah data yang dikeluarkan oleh Pew Research ya, mengenai apakah yang paling menjadi identitas orang pertama kali ketika mereka ditanya eh, ketika mereka ditanya mengenai identitas diri. Ini dilakukan oleh dengan 1.000 responden di bawah supervisi dari Princeton Survey Research ya. Ada beberapa pertanyaan memang selain identitas diri itu ada hal-hal yang lain. Nah, negara yang dilakukan respondensi itu adalah Amerika Serikat, Jerman, Pakistan, Jordania, Spanyol, Inggris, Rusia, Prancis, Turki, Mesir, Palestina, Indonesia, Lebanon. Langsung aja kita lihat misalnya Indonesia. Indonesia itu identitas yang utama adalah sebagai agama.
dan mayoritas Muslim. Jadi 40% masyarakat kita itu mengatakan identitas pertamanya adalah sebagai seorang Muslim. 35% sebagai warga negara. Coba kita lihat Jerman. Jerman itu 70% itu dia langsung mengatakan dia adalah warga negara, 23% sebagai uh, umat beragama Kristiani. Amerika Serikat 50-50, 46-46. Pakistan jauh melebihi Indonesia, identitas keagamaan itu kuat sekali sebagai yang pertama dan jadi identitas orang. Juga Spanyol, Spanyol itu warga Spanyol itu salah warga negara. Sebaliknya Inggris juga warga negara, Rusia warga negara, Perancis warga negara paling ekstrim. Jadi ada dua ekstrim di sini, ekstrim kanan Pakistan, ekstrim kiri Perancis. Lalu ada Turki yang 49% agama, Mesir 46% berbanding 31. Nah, Palestina justru adalah 43 berbanding 40 gitu. Libanon 36 berbanding 28%. Nah, di dalam negara seperti Indonesia yang walaupun berbeda 5% itu kan banyak ya dari banding apa itu selisih gitu banyak. Nah, itu ternyata kita mengedepankan identitas agama dalam hal ini umat Islam. Nah, seandainya tadi seperti kata Bung Hatta di dalam awal-awal itu dia katakan tadi kita coba lihat sini. Nah, dikatakan begini. Eh, Apabila kita pengetahuan yang luas dalam hal ini filsafat melepaskan kita dari berpendapat seperti kata batu kurung pendirian picik berbahaya benar bagi kemajuan paham tentang ilmu pengetahuan agama. Tentu memang kita harus sangat pelan-pelan menyikapi ini, tetapi maksudnya jangan sampai perasaan-perasaan religius kita itu dimanipulasi oleh orang jahat, oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Jangan sampai perasaan-perasaan religius warga kita itu dimanipulasi. Ternyata hanya mau dimanfaatkan saja, tapi warganya dengan tulus berkorban untuk membela, tetapi sebenarnya sedang dimanipulasi. Apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, kalau kita mengaktifkan yang disebut tadi dengan nalar publik itu, atau kemampuan jiwa fungsi yang 5 tadi, ya niscaya kita akan lolos dari hal itu. Nah, dalam bahasa Rawls adalah kemampuan itu kemampuan untuk memisahkan hal-hal yang partikular dengan hal-hal yang universal itu adalah public reason, nalar publik. Jadi ujung-ujungnya ke dalam filsafat politik, apa yang diperjuangkan atau apa yang dilakukan oleh filsafat manusia tadi dan orang-orang di filsafat alam tadi, kalau dalam publik itu ujungnya adalah aktifnya nalar publik dalam bahasa Rawls. Ya, kalaupun ada keberagaman, pluralisme itu adalah pluralisme yang waras, yang bisa menanggalkan sementara hal-hal atau identitas partikularitas dalam rangka menemukan keadilan yang dirasa adil oleh semua. Nah, kalau kita tidak menanggalkan itu susah juga, tapi pertanyaannya bagaimana cara menanggalkan itu? Nah, yaitu diperlukan memang kemampuan berpikir yang kritis yang tinggi itu. Kalau baca satu buku aja pasti nggak bisa. Bung Hatta kan bacanya 10.000 buku ya. Makanya saya merasa perlu ada survei juga itu kepada bapak-bapak anggota dewan misalnya gitu. Sudah berapa banyak buku yang dibaca sampai hari ini. Karena dengan tidak mengecilkan ya teman-teman yang terhormat itu. Tahun 2011 The Economist itu pernah melakukan survei kepada pesohor-pesohor dunia apa yang mereka baca. Itu melibatkan jurnalis seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya lupa itu majalahnya, tapi saya baca itu ya waktu saya di STF itu. Nah, itu dikatakannya di Indonesia yang dibaca itu adalah kebanyakan buku-buku tips. Misalnya 10 tips mempengaruhi pendengar. Nah, tidak mendalam seperti kata Kang Didak tadi. Kalau Bung Hatta ini kan sudah mendalam banget. Kalau kita baca dalam alam pikiran Yunani ini, dia untuk bisa menuliskan ini, dia baca paling nggak 14 referensi dalam bahasa Jerman dan Belanda. Belum lagi yang bahasa Inggris, Bertrand Russell, The History of
apa itu ya, Western philosophy. Itu kan 1.000 halaman itu. Kalau sekarang saya rasa ada nggak yang baca itu ya, bapak-bapak caleg ini, saya nggak tahu juga. Yang baca WA kali ya gitu. Nah, nah jadi pandangan-pandangan yang khas dari privat-privat itu tidak harus dibuang dan menjadi tidak berguna seperti yang kita bilang tadi, tapi mereka akan digodok dulu di dalam komunitasnya untuk bisa menjadi matang. Nah, itu dia. Jadi ujung-ujungnya adalah kita menjadi orang yang punya nalar publik seluruh Indonesia ini. Nah, kira-kira skemanya begini. Ini akhirnya sudah. Pancasila adalah titik temu kita. Ini adalah semacam eh, pertemuan dari nilai-nilai doktrin komprehensif yang sudah matang. Jadi nilai-nilai yang sudah matang dari tiap-tiap komunitas atau nilai-nilai kesukuan, kedaerahan itu, kalau pinjam istilah Rawls itu sudah ditemukan dalam Pancasila. Pancasila titik temu dari nilai-nilai keberagaman yang ada di seluruh Indonesia. Dan tak bagaimana Bung Karno bisa menemukan benang merah itu, saya juga nggak ngerti ya. Itu mungkin karena dia kan, Bung Karno dikatakan bacanya 7.000 buku ya. Saya juga bingung, orang dulu baca buku itu kan tidak mungkin bahasa Inggris itu. Apalagi bahasa Indonesia. Pasti kalau nggak Belanda, Jerman, atau Rusia. Nah, tapi Bung Karno memang begitulah, hebat luar biasa. Dan juga Bung Hatta. Nah, titik temunya ada di Pancasila. Nah, Pancasila itu lalu menjadi model penyaring dari nilai-nilai komunitas itu. Disaring dia. Nah, kalau misalkan ada nilai-nilai yang tidak matang, maka Pancasila itu akan menjadi indikatornya itu matang atau belum nilai-nilai itu. Karena Pancasila sudah diterima sebagai nilai yang matang. Pancasila kan saat ini, kalau kita mau jujur, bukan ditolak karena dia itu tidak bernilai universal. Pancasila itu kadang dipertanyakan karena kok keberadaan Pancasila kok nggak membuat aku itu atau kita lebih makmur, kan gitu pertanyaannya. Tidak membuat kita lebih disiplin, lebih, kalau masalah nilai-nilai yang bertemu dalam Pancasila itu sudah diakui, tetapi manfaat eksistensialnya yang dipertanyakan kadang. Nah, titik temu sudah menjadi Pancasila, tapi menjadi titik tumpu itu kan Pancasila menjadi pertanyakan. Nah, saya rasa itu aja yang bisa kita bahas saat ini, dan kita mengulang apa yang dikatakan Bung Karno ya. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Dalam 1 Juni itu dia ungkapkan beliau. Nah, dan Bung Hatta tadi yang dikatakan itu filosofi. Dalam rangka bisa menciptakan semua buat semua itu, kita perlu pandangan yang luas dan pikiran yang tajam. Kalau orang sudah malas berpikir, pasti jatuhnya menghakimi atau judging. Udah pasti itu. Kalau kata Carl Jung begitu. Kalau orang sudah malas berpikir, pasti jatuh ke kesimpulan. Langsung dia vonis. Jebret, gitu kan. Padahal itu mungkin belum tepat. Makanya kita harus tetap memelihara kecintaan kita berpikir, keterbukaan kita akan hal-hal baru, dan mengaktifkan 5 fungsi jiwa kita itu tadi dalam kisah manusia. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih dan mohon maaf agak panjang. Nun, Kang. Baik, Mas Wadio, sudah panjang lebar ya, dari mulai tentang nalar kritis yang mengambil inspirasi dari alam pikiran Bung Hatta dalam konteks filsafatnya, sampai ke nalar publik dari John Rawls ya, yang akhirnya kita bisa mengambil benang merah gitu, bahwa menjadi warga negara itu eh, apa namanya, multi identitas lah, kira-kira seperti itu. Dan
akhirnya memang ada semacam pengendapan nilai dan semacamnya gitu ya. Dan tentu saja ada semacam aturan main ya dalam bernegara yang memang menjadi semacam kesepakatan bersama, konsensus bersama. Saya akan langsung saja ke kawan-kawan yang ada di ruang virtual ini untuk bertanya. Tapi Mas Wadio mohon itu screen-nya masih tampil. Oh, Mas, saya stop dulu. Iya, ya. Siap. Jadi dari tadi dengan Mas Wadi itu ada masalah-masalah teknis terus ini yang Iya, iya. sangat Ini pasti berhubungan konyol dengan sekali. derita eksistensial ini. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya atas izin Tuhan lah, akhirnya atas izin Tuhan Ya. kita masih bisa lancar ya Alhamdulillah. forum ini. Silakan kawan-kawan, saya akan buka forum kita dan memang kalau ada yang ingin ditanyakan dan semacamnya bisa langsung angkat tangan dan juga eh, sampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, ternyata memang masih belum ada yang hendak bertanya. Ada satu hal yang menarik, Mas Wadio. Ini sambil lalu saja. Jadi tadi Mas Wadio bicara tentang Thomas Aquinas ya, yang juga menyinggung bukunya Summa Theologia ya. Betul ya, kira-kira Summa bukunya itu kan Iya, ya. Dan iya buku Kak, itu benar. tebal sekali dan memang pada masa itu antara Islam dan Barat ya, itu punya semangat yang sama lah. Kira-kira mendamaikan antara agama dan filsafat ya. Walaupun sebenarnya filsuf Muslimnya juga berada di Barat. Karena Thomas Aquinas itu memang sezaman dengan Ibn Rushd ya. Dan memang ketika Thomas Aquinas menulis bukunya itu, Ibn Rushd juga sedang menulis Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syariati Minal Ittisal. Yang sama-sama ingin mendamaikan antara akal dan syariat, antara filsafat dan syariat gitu. Yang menariknya Ibn Rushd itu mendahulukan filsafat gitu atau akal gitu. Itu memang ada semangat zamannya gitu. Jadi memang belajar filsafat itu ya memang kerjanya seperti itu ya. Jadi ngapain sih kira-kira ya Mas Wadio ngebanding-bandingin ya tapi gitu kata Bung Hatta nalar kritis itu justru dibangun dari tradisi filsafat dan buku Alam Pikiran Yunani itu sebenarnya itu saya baca ketika kuliah di S1 dulu. Tapi jujur saja secara kritis memang saya dapat inspirasinya dari Mas Wadio juga ya Bang, bagaimana Bung Hatta itu melakukan pemetaan dan semacam yang sebenarnya itu juga tidak mudah gitu karena memang itu kan mungkin ya istilahnya itu eh, Bung Hatta itu menulis Alam Pikiran Yunani itu Mas Wadyo itu mungkin karena iseng ya dia kan pengasingan gitu jadi bingung mau ngapain akhirnya dia bikin catatan-catatan dia belajar bikin catatan-catatan dan semacamnya itu kan terbitnya memang 1941 pertama kali terbit tapi kan dia itu mencicil catatan-catatan itu sejak dia itu diasingkan di Bokendikbud ya berdasarkan data-data sejarah yang ada. Silakan kawan-kawan, ada yang ingin disampaikan. Di sini ada Pak Coki, Coki Siregar yang Iya, memang Pak Dida, apa baik, kabar? baik, baik Pak Coki. Lama Pak nggak Coki ini, berkomunikasi ini. iya, Ya, ini saya tergelitik aja kan sebenarnya kan judulnya paparannya Mas Wadio ini kan apa politik identitas kan ya. Yang mana politik identitas ini mulai merebak, mulai dikenal istilah itu di era reformasi ini khususnya pasca apa koreksi saya kalau saya keliru pasca Pilkada DKI 2017, kampanye Pilkada DKI antara 2016 2017 gitu ya. Jadi kalau Mas Wadio mengambil tema ini, topik ini apa namanya, dikorelasikan dengan tulisannya Bung Hatta, saya jadi terkritik untuk menanyakan ya apakah sudah
diteliti atau belum oleh Mas Wadio mengenai zaman Bung Hatta menjadi Wapres tahun 1945 sampai 1956, dan setelah beliau mengundurkan diri 1956 hingga akhir hayat beliau pada tahun 1981 kalau nggak salah. Nah, seingat saya karena memang masa itu memang berbeda ya dengan zaman sekarang yang marak dengan penggunaan media sosial, adanya teknologi digital segala macam. Jadi kita apakah kenapa di paparan itu tidak dimasukkan pula elemen-elemen selama periode Bung Hatta itu menjadi wapres dan pasca berhenti menjadi wapres gitu ya, artis masa hidup beliau gitu. Atau mungkin kalau bisa berpikir lebih jauh lagi masa kolonial penjajahan Hindia Belanda. Apakah pernah ada kejadian yang kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan isu-isu politik identitas, walaupun memang karena belum ada teknologi digital, belum ada media sosial, mungkin melalui berita koran atau alat-alat penyampaian berita secara tertulis gitu, pamflet atau apa zaman itu ya. Jadi akan lebih menarik lagi kalau bisa ya, tapi memang saya akuin mungkin karena ini based on literatur mungkin harus penelitian yang lebih intens lagi kalau mengenai ini. Tapi ini saya melihat ada 3 anak kalimat yang dimuat dalam buku Bung Hatta Alam Pikiran Yunani tadi yang relevan memang, walaupun secara eksplisit tidak disinggung, tidak disebut mengenai politik identitas. Hanya yang saya soroti adalah kalimat yang bahwa kalau saya bisa kutip di sini kalimat bahwa ini sebentar ya, pikiran-pikiran lain sebentar. Yang tadi di salah satu slide-nya, pendirian picik berbahaya benar bagi kemajuan paham tentang ilmu pengetahuan dan agama. Nah, itu memang nyambung dengan politik identitas, walaupun mungkin terminologi politik identitas belum dikenal di masa itu ya, hingga wafatnya Bung Hatta. Oh ya, perkenalkan saya Coki Aprianda Sergar, alumnus SPPB Angkatan 8. Saya lupa tahun berapa ya, masih 2019, 2020 udah Ya, lama juga. 2019 ya, Terima betul. kasih. Itu aja. Baik, Mas Wadi, silakan saja, langsung saja. Pak Coki juga Ya, pengagum Hatta terima kasih Pak masalahnya Cok. itu, Mas Wadio. Oh, waduh, saya Jadi salah. memang, jadi memang beliau itu banyak membaca Hatta dan sangat detail ya membaca Hatta. Silakan Mas Oh iya, Wadio. iya. Ya, salam kenal Pak Coki Tregar, Ras, Pak. Jadi ya memang benar, tapi saya hanya mengacu kepada buku ini memang karena ada di awal juga Bung Hatta menulis. Sebenarnya dia menulis ini tuh karena merasa belum ada referensi filsafat dalam literatur kita. Itu di awal dia tulis itu. Dan kalau kita lihat bukunya ini memang dari awal sampai akhir itu tuh memang itu uraian filsafat semua. Itu sampai Plotinus. Saya kan bahkan cari kesimpulan jangan-jangan ada tambahan apa gitu, nggak ada gitu. Semua dia bahkan dalam referensi yang dia pakai semua filsafat Barat dan maksudnya Belanda dan Inggris. Jadi eh, tidak mencantumkan sedikit mengenai pengalaman politiknya ya. Ada juga memang dia bilang begini tuh. Kenapa orang bisa tetap berpikir sehat walaupun di dalam seperti dia dalam penjara, di dalam tahan. Itu karena terus melatih dirinya untuk berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Jadi memang ya mohon maaf Pak Coki, saya tidak masuk ke konteks yang lain. Saya memang sengaja ke filsafat dengan filsafat aja. Sebenarnya itu berjalan aman, tetapi ada ranjaunya di sini. Ada Pak Coki itu muncul, ada exposure dar. Mohon maaf untuk itu. Jadi ya mungkin ke depannya Pak nanti kita bisa masuk ke konteks yang politik, yang apa namanya politik praktis Bung Hatta. Tapi di sini ya memang bacanya pun juga sebenarnya tuh
agak dikebut ya. Saya baru dapat resepku, tapi ya, Iya, menarik sekali ya. mau lihat ya Hmm. Horas. Jadi itu apa namanya? Saya salah ya. Jadi memang saya malah terpikir tadi waktu Pak Wadio presentasi tadi saya sempat terpikir ada keberadaan DITII dari tahun Hmm. 1949 sampai dihukum matinya eh, apa namanya pemimpinnya tahun 19 Kartosuwiryo tahun 1962 atau 1961 lupa saya. Tapi yang artinya kalau saya nggak salah, saya pernah baca literatur mengenai dari literatur sejarah yang menyebutkan bahwa metode atau sistem kerjanya DITI ini untuk mempengaruhi warga setempat, terutama di Jawa Barat, adalah menyebarkan selebaran, mendistribusikan selebaran. Nah, apakah ini konten-kontennya itu mengandung muatan politik identitas? Nah, ini yang menarik untuk diteliti gitu. Nah, itu tentunya harus lebih mendalam lagi ke arsip nasional kalau mereka punya koleksi-koleksi contoh-contoh selebaran-selebaran yang disebarkan oleh DITI saat itu. Jadi ya Ya. itu mungkin bisa jadi contoh atau wujud dari politik identitas yang dilakukan kelompok politik. Saya tidak bilang partai politik karena DITI ini pemberontak ya. Dan jadi kelompok politik semacam DITI ini itu politik. Jadi keberadaan politik identitas mungkin di situ. Ini hanya ini aja, perkiraan saya aja gitu. Yang lain-lain saya nggak tahu ya mengenai PRRI Permesta. Tapi mereka PRRI Permesta kayaknya bukan mengenai agama ya, tapi mengenai ketidakpuasan dari daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jadi ya lebih pas mungkin DITI ini yang perlu diselidiki ya memang PR lebih bagi Pak Wadi repot juga mesti ke arsip nasional mengecek lagi apakah ada leaflet atau ya itulah selebaran-selebaran itu yang dari DITI yang sempat di koleksi atau diambil terus disimpan di arsip nasional. Nah, itu juga menarik juga itu sebenarnya sebagai bukti bahwa politik identitas itu pernah ada di masa lalu, zaman Orde Lama bahkan. Ya, itu aja Pak. Makasih. Baik, Ya, baik Pak makasih Bang. Coki. Ya. Eh, oh ya, jadi apakah memang fenomena yang sekarang itu, Mas Wadyo, yang dimaksud dengan politik identitas itu memang sudah tepat gitu ya, dengan mana yang sesungguhnya, atau justru ada penyimpangan gitu, Mas, yang Hmm. sekarang itu ya, dengan tentara politik identitas. Sekarang kan, jujur saya ini kan sedang 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 kita tahun-tahun menjelang pemilu kan tahun depan dan sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan presiden, lalu juga beberapa bulan setelahnya itu akan ada pilkada dan semacamnya. Jadi kan istilah politik identitas itu sudah sangat populer ya. Dan kira-kira kalau melihat fenomena sekarang itu maknanya itu sudah keluar dari khitoh kira-kira sih. Khitoh yang disebutkan oleh Mas Wadio tadi ya, dari basis-basis filosofinya. Apakah itu fenomena yang sebenarnya sudah biasa atau jangan-jangan itu memang sudah menyimpang dari arti politik identitas itu sendiri? Silakan Mas. Ya, sebenarnya saya sengaja tidak masuk ke ranah praktis ya, tapi ini kelihatannya tidak terhindarkan ya. Eh, Sebelum diskusi juga saya pernah diskusi dengan Pak Buna ya dan Bapak Ketua ini mengenai keberadaan KTP itu menarik tuh beliau singgung. KTP itu identitas juga. Nah, itu dia tadi diangkat ya KTP-nya. Nanti boleh Pak ditukarkan dengan satu cup kopi, kopi filsafat. Nah, sebenarnya ada tokoh yang mau saya bahas lebih lanjut. Ada 3 orang khusus tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis bernama Herman Broch, George Simmel, dan Canetti. Nah, mereka itu bilang begini. Intinya lah mereka bilang, eh, manusia itu terdiri atau terjalin dari banyak relasi dengan yang lain dirinya itu. Dan tidak mungkin satu. Dan semakin banyak manusia itu berelasi dengan yang lain, makin otentik lah dia. Jadi mereka menentang paham eksistensialisme yang mengatakan kita harus otentik dengan cara kita menjadi esensi dan otonom. Enggak, menurut mereka manusia itu tuh baru menjadi otentik apabila dia banyak berelasi. Dia punya relasi dengan hal ini, hal itu. Tapi di antara banyak relasi itu akan terseleksi secara alami mana yang paling deterministik, mana yang paling menentukan.
mana yang paling menyedimen dalam dirinya. Nah, kalau di Indonesia kan tadi sudah terbukti sebagai warga negara kita juga ada relasi kita sebagai warga negara. Sebagai eh, profesional juga kita punya relasi. Sebagai lingkungan, sebagai macam-macam. Tetapi tadi hasil research dari Pew Research itu mengatakan yang paling deterministik adalah relasi dalam komunitas agama. Yang kedua adalah warga negara. Nah, di dalam hal itu tuh ya kita bisa melihat agama sebagai suatu peta kehidupan ya gitu. Agama itu kan kalau dalam bahasa filsafat dia memberikan peta kepada manusia untuk hidup dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau peta itu udah menjadi yang utama dalam hidup kita dan kita pegang itu, tapi kita memegang peta itu benar-benar hanya panduannya hanya satu informasi aja referensinya. Nah, tentu kalau ada yang memberikan referensi lain dan kita tidak punya cukup wawasan, kita bisa ribut gitu. Maksud saya, peta yang kita pegang sebagai yang adalah agama yang menuntun kita lahir, berjalan dan menuju akhirat gitu. Juga harus kita imbangi dengan teks-teks yang lain. Jadi sangat mungkin kita menjadi super atau sensitif bahkan super sensitif apabila kita merasa satu-satunya peta yang kita pegang itu mau diambil atau direbut atau dirusak orang. Padahal mungkin kita karena kurang hati nurani kita itu tulus untuk melakukan pembelaan. Tetapi di dalam filsafat kan mekanisme pengambilan tindakan itu, misalkan Immanuel Kant mengatakan hati bergerak, lalu waktu memilih tindakan akan melibatkan otak untuk memilih tindakan. Hati kita memang benar ingin melakukan apologia atau apologetik terhadap hal yang keliru yang mau merusak peta yang kita pegang. Tetapi bentuk dari apologia itu atau pembelaan itu mestinya tidak harus menggunakan cara-cara yang lain gitu atau cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, itu bisa terjadi apabila wawasan kita dipenuhi dengan hal-hal yang melimpah dan bisa aktif fungsi nalar kritis tadi. Jadi saya melihat agama itu seperti sebuah peta yang dipegang manusia dalam berjalan di dunia sampai menuju akhirat. Dan dalam memegang peta itu kita tetap membutuhkan peta-peta kecil yang lain. Jadi dalam situasi tadi Bapak Amang Siregar menyinggung mengenai Pilkada Jakarta, ya saya rasa memang sangat rentan ya kita untuk misalkan dikatakan ini peta kehidupan yang kita pegang, dinyatakan ini tidak benar, ini tidak berguna usang dan ini hina gitu ya. Nah, kita kita kalau terbatas dalam wawasan, mungkin kita akan termanipulasi oleh hal seperti itu. Tapi kalau kita masih bisa menunda reaksi kita, karena menurut Simmel katanya, kemampuan para manipulator itu, mereka itu berfungsi aktif saat berhasil mengumpulkan individu dalam kerumunan. Karena kerumunan itu memberikan semacam alam pikiran yang kesadaran palsu kepada orang yang berpikir. Bagi Simmel misalnya, manusia itu lebih otentik saat sendirian daripada saat ramai. Ya misalnya supporter bola lah, atau orang yang lagi berjalan bersama-sama rasanya keberaniannya lebih, nyalinya lebih. Tapi begitu sendirian dia langsung berkurang karena memang dia lebih otentik saat sendirian. Nah, saat keramaian itu disitulah manipulasi itu sangat efektif terjadi dan persis di saat situlah kemampuan kritis itu diuji. Dan memang mau tidak mau kalau kita melihat data Dinas Pendudukan Catatan Sipil 2022 bahwa populasi masyarakat kita yang mengikuti pendidikan formal D1 sampai S3 yang 7%. Yang kebanyakan adalah gagal SMA
atau lulus SMP. Kita tidak membatasi intelijensia orang, tetapi seintelijensia apapun manusia, kalau dia tidak educated, tidak terdidik, nanti dia argumennya juga tidak educated. Jadi ini tantangan, dan itu bisa dikatakan indikator kecintaan orang terhadap studi. Nah, tadi saya singgung juga sekalian, Kang, ini punten, ada Bapak Johannes Hantuma mengatakan, saya caleg DPRD tapi baru baca 2 atau 3 buku, Pak. Tegak lurus aja, Bang. Terima kasih banyak. Tambah ilmu buat saya. Ya, tentu saya tidak atau tidak mengatakan bahwa seorang caleg harus banyak baca buku. Sebenarnya buku kan tidak harus teks-teks tertulis juga, Pak. Pengalaman itu juga bagian dari perjumpaan, pengalaman hidup itu juga adalah bacaan-bacaan yang tidak tertulis. Selama kita tetap mengaktifkan 5 fungsi jiwa tadi, yaitu asimilasi, selalu terbuka untuk mengolah apa yang di depan kita. Nah, apa yang masuk ke tubuh kita kan juga menentukan. Kalau yang masuk bagus, ya tubuh kita sehat. Apakah itu secara biologi maupun secara rohani. Apa yang kita dengar atau apa yang kita makan, kalau itu tidak bagus atau makanannya kadaluarsa atau ajaran itu tidak bagus, ya itu juga akan diproduksi atau diproses menjadi hal yang buruk. Nah, untuk menemukan makanan yang bagus untuk pikiran maupun untuk biologi kita, tentu kita harus mencarinya di tempat yang tepat. Kenapa? Karena itulah kenapa kita perlu mengadakan hal-hal seperti ini untuk memperbanyak makanan-makanan atau jajanan UMKM ataupun yang disebut mungkin UMKM pemikiran. Kita mungkin level UMKM pemikiran lah dulu. Orang bisa akses kita untuk menjadi makanan bagi kebutuhan asimilasi pikirannya. Ya, selama Pak Johannes tentu tidak menjadi patokan utama baca buku. Baca buku tentu baik, tapi yang paling utama adalah jiwa yang selalu terbuka terhadap pengetahuan dan tentu memilih bahan-bahan makanan untuk pengetahuan kita itu untuk pikiran yang sehat. Nah, saya rasa itu yang bisa saya respon, Kang Dida. Baik, baik, Mas Wadio. Pak Bona, silakan, ada yang ingin disampaikan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan lah, kurang lebih. Baik, Lebih sedikit nggak apa-apa. Silakan Pak Bona. makasih Kang Dida, makasih Pak Wadio, calon doktor ahli filsafat ya. Saya menarik Lihatlah. juga ya. Memang Pak Wadio bakal jadi sarjana teologi filsafat ya, dokter ya. Tapi sebenarnya praktiknya kita adalah filsuf. Kita sehari-hari sudah melakukan praktik itu, cuman mungkin teorinya kita kurang kurang memahami sekat-sekatnya. Dulu saya waktu kuliah tahun 96, saya sudah sampai kepada filsafat identitas saya. Kemarin saya cerita, seperti yang cerita Bang Wadio tadi, KTP ini saya sudah bedah ya. Di sini dulu saya mencoba menggali diri, identitas saya, dan dari dulu kayaknya nggak berubah. Di sini ada 11 identitas kita yang ditampilkan oleh negara. Dan saya catat dari 11 itu, ada 5 yang dipolitikkan. Nah, ini menarik. Ada 5 yang dipolitikkan. Nah, kenapa saya bilang nanti ini mungkin bisa membantu pertanyaan yang akan saya sampaikan, bahwa pertama itu adalah itu nama ya. Nah, ini di Jakarta kental juga ini nama sensitif waktu itu. Kenapa? Banyak, seperti istri saya misalnya, dia katanya dulu dilarang pakai marga di KTP-nya. Bahkan dia sekeluarga nggak ada keluarga di KTP keluarganya itu bermarga Nenggolan. Sampai detik ini ya. Dan itu terbawa-bawa semua. Dan berikutnya yang dipolitikan itulah tempat tanggal lahir. Ini menyangkut biasanya dengan suku ya.
biasanya ya kalau lahir di situ kayaknya bisa ditebak-tebak ini pendatang atau tidak kan gitu kan? Seperti itu. Atau dia memang orang asli suku mana? Seperti itu kan? Dan yang berikutnya itu alamat ya, domisili kita. Ini juga bisa dipolitikkan. Dan yang paling menarik itu yang seperti cerita Pak Coki tadi, itu yang tentang agama, itu jelas sudah dipolitikkan ya, identitas agama. Dan berikutnya itu adalah jenis kelamin. Nah, ini waktu itu rame juga ketika banyak yang menolak Ibu Megawati ya, karena dipimpin wanita macam segala. Ini juga sudah dipolitikkan. Dan berikutnya itu pekerjaan ya sudah ya, pekerjaan sudah jelas. Misalnya ini isunya mungkin militer, non militer seperti itu kan, atau dia mungkin pekerjaannya sebagai pegawai negeri yang nggak boleh berpolitik macam segala seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Mas Madio, apakah pernah Bung Karno memikirkan betapa kompleksnya identitas kita sehingga banyak hal yang perlu yang bisa dipolitikkan oleh orang-orang para politisi di Indonesia. Mengingat sendiri tadi kayak tadi di barat ya saya tahu itu nggak begitu banyak identitas politiknya. Seperti itu. Bahkan misalnya di sana mungkin ya genre sudah jenis kelamin mungkin sudah nggak isu lagi karena banyak pemimpin wanita seperti itu kan. Bahkan kayak di Inggris sendiri itu suku perdana menterinya sendiri sudah keturunan India ya, dan agamanya juga bukan mayoritas. Beda dengan di Indonesia yang masih kita ulak-ulik. Nah, kembali saya bilang saya ingin tahu, menggali sebenarnya cara filosofinya, cara pendekatan identitasnya Bung Hatta ini bagaimana sehingga menghasilkan KTP ini. Orang tua saya juga KTP-nya seperti ini. Terima kasih. Mas Madio dan Kang Dida. Baik, Mas Wadio, silakan langsung saja. Nah. Ya, sepertinya ada. Oh ya, silakan Mas Wadio. Masih mute Mas Wadio ya? Iya, halo. Ya, Tadi oke. saya terlempar tadi Oh iya, terlempar. oleh tendangan bebas Bapak Ketua. Oke, tadi saya menangkap samar-samar karena ada suara itu, tapi kira-kira Ya, Mas Wadio. Ya, sepertinya memang terputus kembali. Eh, Atau Pak Johannes bertanya itu Ehen. baik, baik, baik. Nanti baik, poinnya baik Pak. adalah Oh ya, Mas kira-kira Wadio. apa yang ada dalam pikiran Bung Karno atau apa? Nah, halo Kang. Ya, halo, silakan Mas Wadio ya. Ya, ya. Ya tentu saya belum yang pertama kalau secara literatur saya belum ketemu ya Pak itu apa yang persis Bung Karno pikirkan atau pernah nggak dia berbicara seperti itu. Ya referensi tentang Bung Karno memang beberapa ada saya baca, tapi tidak karena Bung Karno juga kelihatannya pemikir sih, tapi Terputus. Mas Wadio mungkin. eh, Ya, Pak Yohanes, silakan. Pak Yohanes dari Papua. Bisa dengar saya, Pak Yohanes? Ya, 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 silakan. ya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak Yohanes. Mas Wadio, Ya, ya. tunggu sebentar ya. Panggung ini satu Boleh, lagi. boleh. Baik. Silakan, Pak Yohanes. Bagaimana? Oke, oke. Begini, Pak. Sorry, saya jujur baru bergabung, jadi saya belum begitu paham tentang apa ini. Tapi kira-kira lebih kurang, saya kan baru dapat ini anunya.
Jadi lebih kurang ini langsung aja mungkin ini dari PDIP Pak. Oh iya ya, silakan, silakan, baik, baik. Dari PDIP ya, benar ya? Kita dari Apa? garis PDIP ini ya. Dari Enggak, PDIP atau? enggak, ini Megawati Institute, Pak. Heeh. Oh, tidak ada hubungannya dengan PDIP. Ya, 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 silakan, silakan. Ada yang ingin disampaikan ya? Jadi Karena kita saya kira lintas tadi, ini. Nah, oke, ya, saya kira tadi garis PDIP-nya. Jadi tadi saya mau berkomentar tentang PDIP. Saya kira itu tadi Pak. Jadi kalau begitu saya terima kasih saja tadi. oh baik, baik. Kalau saya menanggapi ini cuman mungkin cara penyampaiannya begini. Tadi saya kan ikut, tapi awal-awal udah mau kabur aja karena waduh kenapa suruh pikir-pikir yang tokoh-tokoh yang dulu-dulu itu kan. Sampai si abang tadi bilang harus ribuan buku. Maaf aja kalau saya mungkin berpikir kan si Bung Hatta, Bung Karno sudah ribuan buku ya kita ikutin Bung Karno, Bung Hatta aja. Berarti kita udah dapat juga ribuan buku tadi. Ya. Kira-kira cara berpikirnya saya ke arah situ. Jadi mungkin kebetulan abang-abang ini sudah lumayan sebagai pemikir dan lain-lain. Mungkin disederhanakan saja supaya kita masyarakat lebih mudah untuk mencerna gitu ya. Baik, Jadi baik, Pak, baik. ya terima kasih banyak kira-kira Baik. itu Pak. Baik, 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 Pak Oke, Yohanes. selamat siang. Makasih banyak Selamat. Pak kesempatan. Baik. Eh, jadi memang apa namanya? Ini terkait pemikiran jadi di Megawati Institute ini kawan-kawan semua bagi yang belum tahu itu ada program namanya Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Jadi di dalam Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa itu dibahas pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pendiri Republik ya, antara lain Bung Karno, Bung Hatta, lalu juga angkatan-angkatan sebelumnya, Kartini, lalu juga Haji Agus Salim, Cokroaminoto dan semacamnya dan lain sebagainya. Banyak dan pada kesempatan ini kita memang berdiskusi tentang Bung Hatta ya, Bung Hatta yang kita mengambil inspirasi dari filsafatnya yang sebenarnya ini jarang dieksplorasi gitu. Jadi memang ini pemikiran ya kalau dipikir-pikir buat apa sih rumit-rumit? Tapi ini memang kami ini orang-orang yang suka memperumit masalah kira-kira. Iya. Tapi terima kasih banyak Pak. Terima kasih Baik. saya terbuka tadi. Baik, Pertama baik. yang 5 poin itu tadi dipaparkan terakhir. Saya screenshot saya juga untuk mau ikut belajar itu tadi bahwa kita bisa beradaptasi dan lain-lain tadi. Terima kasih banyak sih. Baik, sama-sama Pak. Iya Pak. Silakan Mas Wadio. Ya, dilanjut. Tadi itu terputuskan. Oh ya nih, Ustadz Agustin sedang ada tausiah dia. Iya betul. Silakan. Semoga Pak Johannes, Bapak terima kasih dan kembali kepada Bapak Bona. Nah, memang saya tuh juga belum menemukan itu Pak secara khusus tentang hal itu, apalagi tentang administrasi kependudukan. Cuma saya rasa pidato Bung Karno pada 1 Juni itu perlu juga jadi renungan, karena kan di situ beliau sangat jelas itu berbicara mengenai hal-hal yang berbentuk dengan sukuan yang sampai ada polarisasi. Karena itu kan Bung Karno bilang, jika kamu beragama Hindu jangan jadi orang India gitu kan. Jika beragama Kristen jangan jadi Yahudi. Jika beragama Islam jangan jadi orang Arab dan segala macam. Nah itu saya rasa kita bisa memberikan interpretasi terhadap hal itu. Kalau sampai identitas kependudukan kita justru menjadi penghalang kita menjadi warga negara yang merdeka dalam arti mendapatkan hak kita dan menjalankan kewajiban kita atau panggilan kita, atau itu sudah bertentangan dengan Pancasila ya, bertentangan. Dan apakah kita perlu mengevaluasi metadata atau kolom-kolom yang ada di dalam KTP? Saya tentu tuh Pak Bona pasti lebih tahu karena orang hukum ini ada ekonomi hukum dan administrasi publik gitu kan. Nah kalau dari sisi filosofi mungkin saya akan mengatakan bahwa kita dalam manusia berinteraksi itu tuh semua ruang-ruang yang masih rentan untuk dimanfaatkan
ditekan oleh semangat partikular menjadi rumit, memang kita harus pikirkan bagaimana mensiasatinya dulu supaya sampai dia menetap. Karena seperti yang Ros bilang, sesuatu itu bisa diterima oleh seluruhnya, itu caranya dia dididik menjadi secara alami menjadi universal, atau dia dimasukkan ke ruang privat. Nah, saya nggak tahu, mungkin kita harus menggunakan riset juga. Apakah ini terjadi secara mayoritas di seluruh tempat dengan variabel yang akurat atau bagaimana. Tetapi saya rasa pidato 1 Juni itu sangat baik kalau betul-betul direnungkan kembali itu. Untuk, kan Bung Karno pernah mengatakan, apabila kita merasa bingung dengan arah dari revolusi kita yang kadang seperti perahu di tengah ombak yang mengamuk itu, maka kembalilah kepada amanat penderitaan rakyat kita yang sesuai dengan konsep of man. Di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Saya rasa kita memang harus kembali kepada itu. Ya, apakah bentuk konkretnya kita akan menghilangkan itu ataukah kita akan menguranginya? Yang utama kita harus memiliki dulu semacam titik tumpu atau titik kita untuk melakukan kalibrasi itu. Mungkin itu bisa saya jawab, Pak Bono. Mohon maaf Baik, kalau tidak memuaskan. baik. Mas Wadyo, saya kira kita cukupkan pertemuan pada kesempatan ini karena sudah hampir 2 jam, sudah lewat dari dari waktu yang telah disepakati. Tetapi pada intinya bahwa diskusi pada kesempatan ini sangat menarik dan banyak hal yang bisa dieksplorasi karena pemikiran Bung Hatta itu sangat mendalam dan banyak hal yang bisa diperdalam karena Bung Hatta itu banyak juga saya kira salah satu pendiri bangsa yang sangat produktif itu adalah Bung Hatta ya. Dia menulis Demokrasi Kita, lalu juga menulis kumpulan karangan, pidato-pidatonya juga banyak gitu. Dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Wadyo yang sudah bertungkus lumus ya merumuskan tentang tentang filsafatnya Bung Hatta gitu ya. Tadi apalagi ada sebelum kita mulai forum ini ada drama-drama gitu yang memang drama-drama yang itu. Jadi kita lihat Mas Wadyo ini sudah tertungkus lumus dan kita ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Nanti kita akan teruskan lagi Mas Wadyo karena tentang filsafat manusia ini memang sangat luas. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita perdalam lagi. Dan ini kawan-kawan semua masih ada nanti beberapa diskusi serial dari alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa dan juga angkatan yang 10 maupun juga angkatan sebelumnya. Kalau memang ada ide yang ingin disampaikan, kita akan fasilitasi karena memang pertemuan ini setiap forum ini kita rekam dan kita jadikan siniar di Spotify, lalu juga di Apple Podcast dan semacamnya. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berkenan mengikuti forum ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu kembali di kesempatan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.